Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Baik, perkenalkan saya Dr. Muhammad Qaddafi MPDI. Saya salah satu dosen di Universitas Teknologi Sumbawa pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, saya diamanahi untuk mengajar atau mengampu salah satu mata kuliah di semester 2, yaitu pendidikan agama Islam. Adapun pendidikan agama Islam ini terdiri dari 2 SKS. Di dalam menyampaikan mata kuliah ini, kami memakai skema DIA, Delivery, Instruction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Delivery itu kami menyiapkan mata kuliah ini dengan sangat bagus, baik itu RPS, CPL, CPMK, dan sub CPMK. Adapun CPL ini kami bagi dalam 4 aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek sikap. Aspek yang kedua itu adalah aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan 4 adalah aspek pengetahuan. Aspek yang pertama yaitu aspek sikap. Kami setelah mahasiswa kami masuk ke mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, kami mengharapkan mahasiswa itu menjadi insan kamil, menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu aspek keterampilan umum. Itu kami setelah mahasiswa itu mengikuti perkuliahan, kami mengharapkan mahasiswa itu memiliki pemikiran logis, logis, sistematis, kemudian setiap menyampaikan argumentasi pendapat itu didasarkan pada pemikiran yang logis. Kemudian mampu memberikan peran aktif, berperan aktif terhadap perubahan. Kemudian terhadap perubahan di tengah-tengah masyarakat sekitar, Kemudian yang berikutnya khusus, yaitu keterampilan khusus. Kami setelah mahasiswa ini mengikuti perkuliahan, kami mengharapkan mereka itu memiliki kemampuan untuk bisa berdiplomasi. Mereka itu bisa bisa berkomunikasi dengan masyarakat global, dengan masyarakat kelompok, dengan kelompok, dengan individu, dengan wawasan global tentunya, Kemudian mereka juga mampu menyampaikan opini-opini atau pandangan-pandangan mereka atau pendapat-pendapat mereka di tengah-tengah masyarakat itu dengan cara lugas, tentunya dengan pemikiran yang positif dan logis. Yang keempat itu aspek pengetahuan, Kami mengharapkan setelah mahasiswa itu mengikuti perkuliahan aspek lintas, mengharapkan itu mereka itu memiliki pemikiran yang kritis, teoritis, kemudian yang sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Kalau mereka ditanya tentang argumentasi mereka, dalil tentang perdagang, mereka mampu menjabarkan dalil-dalil secara teoritis, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis, Misalnya Allahu bai'a wa kemudian mereka menjelaskan. Kemudian dari CPM kami turunkan kepada CPMK, dan CPMK kami turunkan kepada sub CPMK. Adapun CPMK yang kami buat itu terdiri dari 10 CPMK, kemudian kami turunkan ke sub CPMK ada 12 sub CPMK yang salah satunya itu adalah bagaimana mahasiswa itu memahami hakikat kemanusiaan, hakikat manusia, hakikat Tuhan, memahami kitab suci, memahami hukum jual beli, harta warisan, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, mengetahui landasan-landasan hukum dalam berislam, Kemudian ada pengetahuan tentang industri 4.0, bagaimana pembagian harta waris dan lain-lain.
Adapun sub PPMK salah satunya itu tatkala mahasiswa itu sudah mengikuti perkuliahan ini, kami mengharapkan itu mereka itu mampu berpikir kritis, inovatif, ya. Kemudian mereka mampu melihat peluang, bagaimanapun 4.0 era industri 4.0 ini membawa kita ke arah yang lebih baik. Apakah kita mau berteman, mau berkawan, atau seperti apa? Maka mahasiswa itu kita harapkan mampu menyelaraskan diri, ya, pada era 4.0 ini. Yang kedua, interaction. Interaction, alhamdulillah kami di dalam menerapkan perkuliahan, ya, proses perkuliahan yang kami terapkan ini selama ini memakai mode hybrid, ya, pakai mode hybrid, daring dan sendiri. Adapun daringnya itu kami pakai Zoom Meeting dan Google Meet. Adapun daringnya kami memakai masuk ke dalam kelas, di ruangan kelas secara seperti biasa, secara umum. Adapun metode pembelajaran yang kami terapkan itu kami memakai metode active learning, ya. Active learning yang mana dalam proses perkuliahan itu kami yang pertama kami berikan introduction, ya, pembukaan dulu, ya, pembuka tentang materi apa yang akan kami ajar pada hari itu. Ya. Setelah itu akan ada presentasi kelompok, ya, presentasi kelompok. Setelah presentasi kelompok akan ada diskusi grup, ya, group discussion. Kemudian setelah itu saya menjabarkan perkuliahan, ya, saya menyampaikan ke perkuliahan materi yang kita bahas pada saat itu. Kemudian setelah itu kami buka forum tanya jawab, ya. Bagaimanapun apa yang kami sampaikan belum tentu bisa dipahami, ya, dengan baik dan benar oleh mahasiswa, maka kami buka forum tanya jawab sehingga mahasiswa bisa bertanya tentang materi sehingga mereka bisa memahami materi dengan baik, ya. Adapun proses perkuliahan yang kami lalui, yang kami lakukan di saat di dalam kelas itu setelah kami masuk, ya, tentunya dengan salam. Kemudian di awal perkuliahan itu sistem yang kami pakai adalah sistem keterbukaan. Baik, yang ketiga itu assessment. Adapun sistem penilaian yang kami terapkan di sini itu sistem asas keterbukaan, transparansi. Ini karena penting bagi mahasiswa. Mereka akan mengejar yang mana, poin-poin mana yang akan mereka kejar untuk mencapai nilai tertinggi, ya. Untuk mereka bisa lulus mata kuliah pendidikan agama Islam ini dengan baik, tentunya dengan nilai A. Nah, adapun pembagiannya itu absensi itu 15%, kemudian tugas keaktifan di sini diskusi kelas, kemudian mereka presentasi, ya kan, penguasaan materi dan sebagainya itu 25%. Kemudian UTS itu 25% dan terakhir UAS itu 35%. Di dalam menyampaikan perkuliahan mata kuliah, tentunya kami diperkuat dengan referensi yang baik dan benar dan rujukan-rujukan yang sahih, ya. Adapun referensi yang kami pakai itu ada referensi utama dan ada supporting referensi. Yaitu yang pertama itu ada buku-buku, ya, buku-buku referensi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan kami. Kemudian setelah itu jurnal-jurnal ilmiah, setelah itu penelitian-penelitian yang berkaitan tentang pendidikan agama Islam yang mudah didapat, ya, baik oleh saya maupun dari mahasiswa. Demikian pemaparan singkat tentang deskripsi RPS yang kami lakukan dalam pendidikan mata kuliah pendidikan agama Islam. Adapun video ini kami buat sebagai salah satu prasyarat mengikuti proses seleksi, ya, sertifikasi dosen tahun 2020. Adapun proses pengajaran, ya, silakan untuk melihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Para mahasiswa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu komitmen di jalan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mahasiswa ilmu komunikasi kelas 2A ya, bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW yang selalu istiqomah di jalan perjuangan beliau. Baik, untuk lebih barokahnya pelajaran kita, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, para mahasiswa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui ya, tema yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini itu adalah Islam era industri 4.0. Era industri ini sangat luar biasa ya, bisa mempengaruhi semua lini kehidupan kita ya, baik itu secara individu, kelompok maupun golongan. Bisa juga mempengaruhi dalam struktur politik misalnya. Teman-teman ini kan ilmu komunikasi ada bagian daripada politik ya. Misalnya hanya dengan goyang-gomoy kemudian dibagi ya, di-forward ke semua tempat itu, ke platform media sosial baik YouTube, TikTok ya kan, Sneak Video, Instagram, terus Facebook. Prabowo ya memenangkan kontestasi pemilihan presiden ya, dan itu sangat luar biasa ya, mau tidak mau oke gas kan pernah kan ya. Ini menandakan bahwasanya ya, industri 4.0 itu sangat luar biasa. Era digitalisasi itu sangat luar biasa. Itu mampu masuk ke sendi-sendi kehidupan kita, mampu masuk ke semua kalangan ya, tergantung platform media sosial mana yang akan mereka pakai. Nah, oleh karena itu akan lebih menarik ya, kita akan mendengarkan paparan sedikit dari materi kita ya. Kepada mereka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami berjudul Islam di Era Industri. Islam adalah agama monoteistik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Secara etimologis, Islam berasal dari bahasa Arab aslama yang berarti berserah diri atau menyerahkan diri. Yang kedua, pengertian Islam di era industri. Islam menekankan pentingnya etika dalam berbisnis dan berindustri, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan menghindari praktik yang merugikan. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi demi kemajuan umat manusia, namun tetap dalam koridor nilai-nilai Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhuwari, sehingga kemajuan industri tidak mengorbankan aspek spiritual dan moral. Kesimpulannya, Islam di era industri mengalami sejumlah perubahan dan tantangan. Kesimpulannya, ada upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun juga muncul pertanyaan tentang bagaimana menjaga integritas nilai-nilai agama dalam konteks modernisasi dan globalisasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya.
Saya. Ya buat Kak Rizky dulu. Baik, pertanyaannya, bagaimana sejarah perkembangan industri di negara-negara Islam dan apa peran Islam dalam kemajuan tersebut? Untuk pertanyaan kedua, silakan kita. Oke. Bagaimana umat Islam dapat menyelaraskan antara ilmu pengetahuan modern dan ajaran Islam tradisional? Terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Rizky, bagaimana sejarah perkembangan industri di negara-negara Muslim dan apa peran Islam dalam kemajuan tersebut? Sejarah perkembangan industri di negara-negara Muslim memiliki banyak faktor yang berpengaruh, termasuk keberhasilan dalam perdagangan, penemuan ilmiah, dan perkembangan teknologi. Peran Islam dalam kemajuan tersebut bervariasi tergantung pada konteks historis dan budaya setiap negara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Bagaimana umat Islam dapat menyelaraskan antara ilmu pengetahuan modern dan ajaran Islam tradisional? Pertama, penting untuk memahami bahwa Islam mendorong pengetahuan dan pemahaman terhadap dunia. Umat Islam dapat menyelaraskan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam tradisional dengan pendekatan yang bijak dan kritis. Ini melibatkan menafsirkan ajaran Islam dengan konteks zaman kita, mengeksplorasi kesamaan antara prinsip-prinsip ilmiah dan nilai-nilai Islam, dan perkaya pemahaman kita tentang dunia dengan pengetahuan modern sambil tetap memegang teguh nilai-nilai etika dan moral Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan lain-lain, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti kata pengantar yang sudah disampaikan tadi dan apa yang dijabarkan oleh pemakalah dari kelompok dari teman-teman kalian luar biasa ya. Baik, fokus sekarang ini fokus ke materi. Islam era industri. Pengertian Islam di era industri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya itu Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Barang siapa yang memeluknya maka dia insya Allah akan selamat dunia akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, bagaimana sih Islam ya dikaitkan dengan era industri, era digital ya, perkembangan zaman atau zaman now, atau bisa dibilang itu new era ya, karena bagaimanapun generasi ini saling berganti dan teknologi itu makin berkembang maju dan pesat. Baik, pengertiannya kita kembali fokus ke sini. Pada era industri, Islam mengalami perubahan. Yang pertama ya, sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan Islam industri membawa perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi umat Islam. Hal ini termasuk ya, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi dalam pola pekerjaan. Selain itu, beberapa ulama Islam berusaha menafsirkan prinsip-prinsip agama dalam konteks baru ini, seperti etika berbisnis dan tanggung jawab sosial misalnya ya. Baik, lihat ya sebelah sana. Era industri seringkali disebut sebagai evolusi ya, evolusi industri keempat atau disebut 4.0, di mana fase perkembangan industri yang ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, ya, big data, dan otomatis dalam proses produksi dan layanan. Dalam konteks Islam ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan ya, integrasi antara Islam dengan teknologi, Islam dengan perkembangan zaman. Kita sering melihat Islam ini kuno, Islam ini tidak, Al-Qur'annya tidak pernah diganti-ganti ya, masih tetap sama ya.
Maka apa? Ada yang namanya itu ya integrasi prinsip-prinsip Islam dalam era industri. Apakah kita stagnan hanya sampai di sini atau kita masih bisa bersahabat, masih bisa menggunakan, masih bisa berdampingan dengan zaman modern? Prinsip yang pertama itu ada etika dan moral. Teman-teman, coba kita bayangkan hari ini karena pengaruh internet, pengaruh digitalisasi, pengaruh media sosial, baik itu kita sebut ya Facebook misalnya, WA, TikTok, terus apa lagi? Instagram. Ya, ini zaman-zaman anak-anak Instagramer di sini ya. Kemudian YouTube itu sangat mempengaruhi etika dan moral. Perkembangan etika dan moral anak itu sangat terpengaruhi oleh media sosial ini. Keadilan dan kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan. Islam mengajarkan tentang keadilan dan kesetaraan yang berarti memastikan bahwa manfaat teknologi canggih dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ya, maka apa? Hukum menggunakan teknologi itu tidak diharamkan dalam Islam. Kita diperbolehkan untuk menggunakan dan memanfaatkan dan mengakses teknologi itu dengan baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah yang berlaku. Maka Islam itu mengharamkan tatkala teknologi itu kita salah gunakan. Baik, kesimpulan dari prinsip-prinsip Islam di era industri. Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam era industri memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik, di mana teknologi canggih digunakan dengan cara yang adil, etis, dan berkelanjutan, serta sejalan dalam nilai-nilai Islam. Ya, jadi apa? TikTok yang kita unggah itu harus bisa sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Jangan kita cari ya YouTube, kita cari hal-hal yang negatif. Cobalah mencari hal-hal yang positif yang bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan kita, terhadap pengembangan logika kita ya, prinsip-prinsip keadilan pada diri kita tumbuhkan loh. Ya, dengan demikian umat Islam dapat berperan aktif dan position dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh evolusi keempat ini, atau evolusi 4.0, industri 4.0. Baik, para mahasiswa, apakah masih oke? Masih. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Silakan, karena jam kita sudah mau selesai. Satu pertanyaan. Silakan. Baik, perkenalkan di sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Bansang. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pendidikan Islam dapat disesuaikan untuk menciptakan keseimbangan antara ilmu pengetahuan modern dan ajaran agama dalam konteks industri 4.0. Terima kasih. Kasih aplaus. Pertanyaan yang sangat luar biasa, keren, ya. Jadi kita perlu melihat sejarah perkembangan pendidikan Islam. Ya, kita perlu melihat perkembangan sejarah pendidikan Islam. Islam zamannya Nabi Muhammad SAW itu dari masjid ke masjid, dari halaqah ke halaqah. Ya, kemudian apa? Adalah sekolah. Di Indonesia kita transformasikan ke Indonesia, ya. Kita bawa itu pendidikan Islam ke Indonesia. Di Indonesia muncullah pendidikan, lembaga pendidikan. Ya, ini bagian daripada perkembangan era. Dulunya itu dari halaqah ke halaqah, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, ya kan. Sekarang ini dihimpun lagi ke dalam lembaga. Lembaga namanya pondok pesantren tradisional. Itu menjamur ya sebagai wadah
untuk pendidikan Islam, biar terorganisir, tertata rapi ya, dengan baik dan benar. Jika ada orang tua yang ingin perkembangan pendidikan Islam pada anaknya itu, mereka bisa menyekolahkan atau mengirim anak mereka ke pesantren. Kemudian ada juga pemerintah juga mengambil tanggung jawab dengan apa? Mendirikan lembaga pendidikan dari TK, SD, SMP dan SMA hingga perguruan tinggi yang mengajarkan fokus dan lokus utamanya itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan alhamdulillah di era 2000-an ke sini muncul yang namanya Islam terpadu. Ya, muncul Islam terpadu. Ada SDIT, ada SMPIT, ada SAIT. Yang mana SDIT, SMAIT dan SMPIT ini atau yang Islam terpadu ini itu bisa menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan agama. Ada pelajaran umum dan ada pelajaran agama. Itu ada pada Islam terpadu. Kalau pondok pesantren fokus dan lokusnya itu pendidikan agama. Kemudian SMA fokus dan lokusnya itu pendidikan umum. Maka perkembangan sekarang ini ya, Islam ya melalui para cendekiawannya merumuskan ada solusi dan alternatif. Anak-anak kita bisa kita sekolahkan di SDIT, SMPIT dan SMAIT. Kenapa? Itu apa? Mengandung informasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diajarkan nggak di sana? Diajarkan. Ya diajarkan. Kemudian apa? Mengajarkan ilmu agama juga diajarkan di SDIT dan SMPI. Di Islam terpadu itu diajarkan. Jadi ada integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan, basis ilmu agama dengan basis ilmu umum itu diajarkan dan dielaborasi di sana. Ada integrasi di sana. Seperti itu. Ya, persahabatan dan perkawinan antara sekolah umum dan pesantren itu ada di mana? Islam terpadu yang mengajarkan antara agama dan umum. Belajar. Kalau di SMA dulu kan 2 jam pelajaran agama, pendidikan agama Islam, ya kan? Di SMK juga sama dan hampir dihapus. Seperti ini. Gimana? Aman? Terima kasih. Luar biasa. Baik. Teman-teman, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya. Ingat ya, saya ingatkan bahwasanya kehadiran kita di kelas ini bagian daripada keyakinan kita, kemauan kita, dan cita-cita kita untuk apa? Untuk lebih baik. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini bisa kuliah di perguruan tinggi itu dengan baik dan benar. Apalagi teman-teman yang ada di ilmu komunikasi, ya, itu harus bisa bersahabat, harus bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Bukan hanya sebagai hura-hura, ya, sebagai hanya kesenangan, tetapi coba memanfaatkan itu sebagai apa? Bagian daripada pekerjaan kalian, bagian daripada semoga kalian itu bisa mendapatkan cuan juga di situ, ya. Bisa menyelaraskan dengan baik dan benar. Bisa kalian buka video studio foto gitu ya, terus dan lain-lainnya ya. Baik teman-teman, karena sudah selesai, sudah tidak ada penanya, baik kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Saya Dr. Muhammad Qaddafi undur diri, undur pamit. Saya doakan semoga mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat, sukses, dan dalam pelindungan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.